Siklus hidrologi adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi. Kemudian air menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Seluruh air yang ada di bumi akan menguap ke atmosfer. Kemudian air akan berubah menjadi awan. Setelah itu, air yang berubah menjadi awan akan berubah lagi menjadi bintik air. Kemudian, bintik air akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, dapat pula dalam bentuk es dan salju. Setelah hujan, air akan masuk dalam pori tanah dengan arah gerak vertikal ataupun horizontal. Kemudian, air akan terus mengalir hingga kembali ke laut, danau, dan lain sebagainya. Dalam siklus hidrologi ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama terjadi siklus hidrologi yaitu evaporasi yang didapatkan dari air laut, danau, sungai juga bisa. Sedangkan penguapan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan disebut dengan transpirasi. Jadi, gabungan antara transpirasi dengan evaporasi disebut dengan evapotranspirasi. Adapun proses sublimasi yaitu proses penguapan dan naiknya uap air ke atmosfer. Yang kedua, evaporasi, evapotranspirasi, transpirasi, dan sublimasi akan naik. Uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi hingga membentuk awan dan semakin banyak partikel awan semakin berwarna hitam. Selanjutnya terjadi proses adveksi, yaitu perpindahan awan dari titik satu ke titik lainnya namun masih dalam satu horizontal. Pada tahap ini hanya terjadi pada siklus hidrologi panjang. Tahap selanjutnya yaitu terjadinya proses mencairnya awan hitam akibat perubahan suhu udara yang tinggi yang disebut dengan presipitasi. Tahap inilah yang terjadi hujan. Tetapi, jika suatu daerah mempunyai suhu rendah, maka akan menghasilkan hujan salju. Ketika sudah mengalami proses presipitasi, maka akan mengalami proses runoff, yaitu proses pergerakan air dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Pergerakan terjadi melalui saluran got, sungai, hingga samudra. Proses selanjutnya yaitu proses infiltrasi, merupakan air yang bergerak menuju pori-pori tanah dan terakumulasi menjadi air tanah. Tetapi masih ada air yang dari infiltrasi masuk lebih dalam yang disebut dengan perkolasi. Adapun macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek ini, uap air terbentuk melalui siklus hidrologi yang akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar permukaan laut atau sekitar laut. Siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi ini, uap air terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara, sehingga bergerak ke daratan dan terjadilah hujan di daratan. Dan yang terakhir, siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi ini terjadi hujan tidak langsung terbentuk air, namun turun dalam bentuk salju atau gletser terlebih dahulu. Hujan ini terjadi sampai pada pegunungan. Saya, bertambahnya populasi manusia mengakibatkan banyak terjadi kerusakan lingkungan. Dikarenakan kebutuhan manusia harus terpenuhi seperti halnya tempat tinggal, kebutuhan pangan lainnya. Dengan demikian, lahan produktif yang semakin sedikit dikarenakan banyak bangunan-bangunan seperti perumahan, dibuat perindustrian, seperti itu. Dan banyak lahan yang dialihfungsikan dan banyak manusia yang melakukan berbagai kerusakan lingkungan seperti penebangan pohon secara liar dan industri yang mengakibatkan polusi udara. Upaya pemerintah dalam menanggapi isu-isu lingkungan dengan salah satu programnya yaitu Indonesia Bebas Plastik. Menurut pendapat saya, program tersebut tepat dikarenakan sampah plastik di Indonesia semakin meningkat.
Seperti pada tahun 2017, sampah plastik di Indonesia mencapai 187 ton per tahunnya. Dengan meningkatnya sampah plastik, pemerintah berupaya untuk mengurangi sampah plastik tersebut dengan mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi air mineral dalam kemasan, menggantinya dengan botol minum atau sering disebut dengan tumbler. Jika masih banyak sampah air mineral dalam kemasan, masyarakat dihimbau untuk mendaur ulang sampah plastik tersebut dan dapat meningkatkan kreativitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan pengusaha, masyarakat, serta instansi pemerintah lainnya. Jika saya menjadi Bupati Banyuwangi, saya akan membuat program, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat dijadikan dengan pupuk, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang. Serta menghimbau masyarakat untuk menanam tanaman buah, bunga, sayur, serta toga di halaman rumah masing-masing. Yang kedua, mengadakan bersih desa setiap beberapa minggu sekali. Yang ketiga, meningkatkan keindahan alam serta keunikan suatu tempat untuk dijadikan destinasi wisata. Dan yang terakhir, menyarankan masyarakat yang sedang berbelanja untuk membawa tas kain dan menyarankan kepada pedagang untuk tidak memakai kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik.